Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Hari ini tanggal 3 Maret 2025. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa yang kami baca dan kami dengarkan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Demikian bacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keseimbangan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kemampuan seseorang menjaga keseimbangan di dalam dirinya pada satu titik. Berbagai posisi dia ditempatkan, dia dapat menjaga keseimbangannya. Itulah maksud daripada keseimbangan. Supaya dalam posisi bagaimanapun dia tetap berdiri tegak, bisa menjaga keseimbangan. Jemaat yang terkasih, seringkali ketika kita banyak mendengar orang-orang yang kaya, seringkali bingung hari ini mau makan apa. Mau makan sate, sudah sering. Mau makan steak, sudah bosen. Mau makan yang enak-enak, segala yang enak-enak sudah semua pernah dirasakan. Semua restoran yang di kota Solo ini yang terkenal, semua sudah dicicipi. Mau makan yang lain, rasanya sudah terbiasa makan enak, makan yang remeh-temeh tidak mengundang selera. Sehingga seringkali orang-orang yang terbiasa makan enak ini bingung untuk menentukan pilihan mau makan apa. Ya. Kadang-kadang ketika seseorang dibebani sesuatu, ketika saudaranya membutuhkan sesuatu, merasa hatinya berat untuk memberikan sesuatu supaya saudaranya itu terbantu. Sebenarnya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita dibebani, itu bukan supaya yang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Keseimbangan itu sangat diperlukan dalam proses kehidupan. Kalau kita berjalan tidak seimbang, itu akan jelek. Kalau kita hidup tidak dalam keseimbangan, maka hidup kita akan selalu goyah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah orkestra musik yang memadukan berbagai macam alat musik, ketika hanya satu saja yang dominan terus, yang keras bunyinya itu terus, maka musik itu juga tidak akan menjadi indah. Orkestra itu tidak menjadi sesuatu yang mengagumkan, yang hebohkan, yang bisa dinikmati. Tetapi ketika orkestra itu
dijaga keseimbangan antara musik yang satu dengan alat musik yang lain, itu seimbang, kadang keras, kadang waktunya lirih, bahkan sampai hampir tidak terdengar, tetapi itu merupakan paduan orkestra yang luar biasa. Itu menjadi hidup. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini bagaikan orkestra yang sedang dimainkan oleh Mahakarya, yaitu Tuhan, sang maestro musik. Oleh karena itu, kita wajib menjaga keseimbangan di dalam kehidupan ini. Kita diingatkan di dalam 2 Korintus ini bahwa ketika kita dibebani, itu bukan supaya yang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bukan untuk orang lain sebenarnya. Keseimbangan untuk diri kita sendiri. Supaya ketika kita bisa menjaga keseimbangan dikala posisi kita seperti apapun, posisi kebangkrutan, posisi sakit, posisi sedang bahagia, sedang merasakan sukacita, sedang kaya raya, sedang miskin, kita tetap bisa berdiri tegak karena kita berada pada titik keseimbangan. Demikianlah Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga keseimbangan. Jadi ubahlah cara berpikir kita ketika kita dibebani sesuatu. Janganlah kita berkeluh kesah, janganlah kita menggerutu, tetapi supaya orkestra kehidupan berjalan dengan seimbang. Hidup kita berjalan dengan seimbang sehingga kita bisa berdiri tegak dimanapun kita berada pada posisi seperti apapun. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami dibebani, itu semua bukan supaya meringankan orang lain, tetapi supaya terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang membimbing kami, supaya setiap orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit pun tidak kekurangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.